Manga One Piece Chapter 1043 masih tetap memperlihatkan lanjutan pertarungan Luffy dan Kaido, yang dimana berakhir dengan cara yang tidak diinginkan Sang Yonko. Hal itu bisa dilihat dari ekspresi Kaido yang sangat kecewa dengan apa yang terjadi barusan. Kaido yang tidak puas dengan cara kemenangannya tersebut melampiaskan amarahnya kepada agen Ship Zero, yang tampaknya sudah tahu akan konsekuensi yang akan ia terima. Sebab ia hanya mematung di tempat sambil berpose layaknya seorang model papan atas. Namun walaupun dua agen Ship Zero dalam keadaan tanda tanya apakah masih hidup atau tidak, saya rasa agen Ship Zero yang tersisa akan tetap melanjutkan misi dari para Gorosei untuk menangkap Nico Robin selaku buronan kelas kakap dari pemerintah dunia. Sementara itu di dalam kubah tengkorak, Kawamatsu mengomandoi kepada para samurai untuk keluar dari kastil yang sedang terbakar hebat. Ditambah lagi mereka sekarang berada di langit, jadi tidak ada air untuk memadamkan api yang sudah berkobar-kobar menjulang tinggi dalam melap semua yang berada di depannya. Akan tetapi, tak lama berselang, situasi dan kondisi di lokasi tersebut semakin bertambah kacau akibat kehadiran sang makhluk terkuat di dunia, seraya memberikan pengumuman yang menggelegar kepada pasukan aliansi klan Kozuki bahwa prajurit andalan mereka yaitu Monko D. Luffy sudah mati. Mendengar hal itu, pasukan aliansi tampak sangat tak percaya dengan pengumuman tersebut, sebagaimana yang dikatakan Nami, mengingat ia adalah orang yang paham betul seperti apa kekuatan tekad Luffy dalam sebuah pertarungan. Jadi hal yang mustahil jika Luffy kalah. Kaido yang tidak suka dengan rengekan Nami langsung mencoba menyemburnya dengan semburan api yang keluar dari mulutnya. Namun dengan sigap Marco memblokir semburan api tersebut. Bisa dibilang kalau dalam hal memblokir atau menghentikan serangan, maka Marco lah rajanya, alias tidak ada yang bisa menandinginya berdasarkan rekam jejak Marco di dua pertempuran besar yang pernah ia ikuti. Dan setelah berhasil menghalau serangan Kaido, Marco memotivasi semua pasukan aliansi agar mereka jangan menyerah di tengah jalan sampai semuanya benar-benar berakhir. Dari ucapan Marco tersebut terdapat sebuah pesan tersirat bahwa meskipun Luffy sudah benar-benar mati seperti apa yang dikatakan oleh Kaido, maka haram hukumnya untuk mengakhiri peperangan sampai mereka semuanya mati. Dengan kata lain, lebih baik mati dalam keadaan berperang ketimbang mati dalam keadaan menjadi budak. Ucapan Marco tersebut selaras dengan ucapan Yamato kepada Momo. Terlebih lagi peperangan ini merupakan peperangan yang telah ditunggu selama 20 tahun lamanya. Oleh karena itu peperangan ini harus tetap dilanjutkan apapun yang terjadi nantinya. Memang dalam situasi karut-marut seperti ini, dibutuhkan orang-orang yang berpengalaman dan berpikiran dewasa dalam menyikapi segala hal yang terjadi, terutama dalam hal peperangan, yang tujuannya untuk menjaga api semangat dari pasukan aliansi agar tetap terus membara, sehingga membuat intensitas serangan pasukan klan Kozuki semakin meningkat. Kaido yang tidak ingin pasukan pemberontak kembali semangat dalam bertarung, mencoba untuk menjatuhkan mental dari pasukan musuh, di mana ia mengatakan tentang ancamannya. Jika pasukan aliansi kalah, maka mereka semua bakal menjadi budak yang dipekerjakan di dalam pabrik senjata miliknya. Lalu, Kaido menyuruh mereka semua untuk membawa Kozuki Momonosuke ke hadapannya sebagai syarat untuk menghentikan peperangan yang terjadi. Saya pikir Kaido akan membunuh Momonosuke di hadapan pasukan aliansi, supaya pasukan aliansi langsung kehilangan semangat juang dalam melanjutkan pertempuran. Strategi ini merupakan cara ampuh dalam melemahkan suatu pasukan, yang dalam hal ini pasukan pemberontak pembebasan negeri Wano. Namun sebelum Momo datang ke hadapan Kaido, saya berharap Franky datang untuk membantu yang lainnya dalam menghadapi Sang Yonko, karena ia pernah mengatakan bahwa ia akan membuat senjata untuk melawan Kaido. Semoga saja ucapannya tersebut bukan hanya isapan jempol belaka. Kemudian di perairan negeri Wano, Zuniza kembali mengajak Momo untuk berinteraksi, di mana ia mengatakan kepada Momo bahwa ia mendengar suara genderang kebebasan yaitu Joy Boy. Pertanyaannya, apakah Luffy adalah reinkarnasi Joy Boy? Menurut pendapat pribadiku, Luffy bukanlah reinkarnasi Joy Boy, karena istilah tersebut tidak sesuai dengan pola cerita manga One Piece yang berkaitan dengan ketiga aspek. Aspek yang pertama, impian manusia. Yang kedua, alunan sang waktu. Yang ketiga, hasrat yang diwariskan. Dan fase yang dialami oleh Luffy sekarang adalah hasrat yang diwariskan, yang mana pada masa depan akan muncul seorang penerus yang akan mewujudkan mimpi itu.
Dan istilah penerus lebih terdengar masuk akal dalam cerita manga One Piece daripada istilah reinkarnasi. Terus, kalau memang Luffy bukanlah reinkarnasi Joy Boy, mengapa Zuniza mengatakan bahwa Joy Boy telah kembali? Bukankah itu artinya jiwa Joy Boy telah merasuki tubuh Luffy? Saya rasa Zuniza mengatakan hal itu dikarenakan waktunya telah genap 800 tahun pasca peristiwa abad kekosongan. Dengan kata lain, terdapat sebuah ramalan yang mengatakan bahwa 800 tahun yang akan datang akan muncul seorang Joy Boy yang baru. Pendapatku ini didukung dengan ingatan Goldie Roger chapter 968 yang berkaitan dengan ucapan para Sea King bahwa raja mereka akan segera lahir dan satunya lagi dari lautan yang jauh. Setelah itu ia mengatakan yang intinya, kita terlalu awal untuk menemukan One Piece. Lalu pada chapter 958, Kozuki Oden memberikan statement kepada bajak laut Roger. Dia akan membuka perbatasan negeri Wano dan menunggu masa depan dalam waktu 20 tahun dari sekarang. Dan waktu 20 tahun tersebut kembali disinggung oleh Toki, tepatnya pada chapter 973. Oleh sebab itu, dari rentetan kejadian yang kupaparkan dapat ditarik sebuah benang merah bahwa kemunculan Joy Boy telah diramalkan. Maka dari itu Zuniza mengatakan, sudah 800 tahun aku tak mendengarnya. Tidak salah lagi, dia ada di sana. Dan menurut saya, waktu kemunculan Joy Boy juga diketahui oleh para Gorosei. Jadi tidak heran jika mereka langsung memerintahkan agen CP0 untuk membunuh Luffy sekarang juga, sebelum waktu yang ditentukan tersebut tiba. Saya pikir asumsi ini lebih masuk akal dan sejalan dengan cerita manga One Piece yang selama ini kita ikuti. Akan tetapi, apapun bisa terjadi ke depannya. Oke? Demikianlah review One Piece chapter 1043 kali ini. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Bagi teman-teman yang telah menonton video ini, kritik dan sarannya akan selalu diterima. Dan terima kasih banyak atas dukungannya.